Shalom rekan-rekan pemuda, kembali kita akan merenungkan Sabda Bina Pemuda pada hari Sabtu 26 Maret 2021. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu hingga saat ini. Kami boleh bernafas Tuhan, kami boleh beraktivitas sampai saat ini. Jika sebentar juga kami akan merenungkan Sabda Bina Pemuda, Kau yang membantu kami, Kau yang menyertai kami dalam mengerti akan maksud firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan karena kami sedia untuk mendengarkannya. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini diambil dari 2 Tawarik 20 ayat 20-30 yang menyatakan demikian. Keesokan harinya, pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, "Dengar, hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil." Setelah itu ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, "Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu. Tampaklah semua telah menjadi bangkai berhantaran di tanah, tidak ada yang terluput. Lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjarah barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian, dan barang-barang berharga. Yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka menjarah barang-barang itu karena begitu banyaknya. Pada hari keempat mereka berkumpul di lembah pujian. Di sanalah mereka memuji Tuhan, dan itulah sebabnya orang menamakan tempat itu lembah pujian hingga sekarang. Lalu pulanglah sekalian orang Yehuda dan Yerusalem dengan Yosafat di depan. Mereka kembali ke Yerusalem dengan sukacita karena Tuhan telah membuat mereka bersukacita karena kekalahan musuh mereka. Mereka masuk ke Yerusalem dengan gambus dan kecapi dan nafiri, lalu menuju rumah Tuhan. Ketakutan yang dari Allah menghinggapi semua kerajaan negeri-negeri lain ketika mereka mendengar bahwa Tuhan yang berperang melawan musuh-musuh Israel. Dan kerajaan Yosafat amanlah karena Allah-Nya mengaruniakan keamanan kepadanya di segala penjuru. Demikianlah pembacaan Alkitab. Judul renungan kita pada hari ini adalah Tuhan yang berperang. Dalam menangani berbagai permasalahan hidup, kita sering mendengar kata mutiara. Kita harus melakukan bagian kita, Tuhan akan melakukan bagiannya. Pernyataan itu benar. Bacalah pasal 20 ini dari ayat 1 dan kita akan temukan kebenarannya. Tuhan berperang bagi Raja Yosafat melawan Bani Moab dan Bani Amon yang bangkit menyerang Yehuda dengan pasukan yang sangat banyak. Pertolongan Tuhan membuat Yehuda menang tanpa pertempuran. Pasukan musuh dihadang Tuhan, mereka pergi memerangi penduduk Seir. Setelah itu mereka saling membunuh di antara teman sendiri. Tuhan telah melakukan bagiannya. Namun Yosafat dan seluruh penduduk Yehuda pun telah terlebih dahulu melakukan bagian mereka. Ketika rencana penyerangan atas Yehuda sampai kepada Yosafat, ia menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa dan meminta pertolongan Tuhan. Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan dan berkata, "Ya Tuhan, Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam sorga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau." Ayat 6-nya.
berdoa. Itulah bagian yang dilakukan Yosafat dan seluruh Yehuda. Hasilnya Tuhan menjawab mereka. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar itu, sebab bukan kamu yang berperang, melainkan Allah, di ayatnya yang ke-15. Oleh sebab itulah, maka ketakutan yang dari Allah menghinggapi semua kerajaan negeri-negeri lain ketika mereka mendengar bahwa Tuhan yang berperang melawan musuh-musuh Israel, di ayat 29. Masalah besar apa yang Anda hadapi saat ini? Jangan takut. Tariklah pelajaran dari kisah ini dan lakukan bagian Anda. Lihat, Tuhan pun akan melakukan bagiannya bagi hidup Anda. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Mari kita menutup dengan doa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami renungkan pada hari ini. Biarlah Tuhan, Engkau yang memberi kami kekuatan untuk melakukan bagian kami dan mempercayai Engkau mengenai apa yang ada di batas kemampuan kami. Biarlah Tuhan, kami boleh melakukan bagian-bagian kami dan boleh berserah terhadap keputusan Engkau. Jikalau sebentar kami juga akan melanjutkan aktivitas kami, biarlah Engkau yang menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Inilah doa syukur dan permohonan kami. Amin. Terima kasih teman-teman. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.